Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah gambar diagram garis terhadap soal yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga kalian beserta keluarga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Tidak bosannya ibu ingatkan kepada kalian semua untuk selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, perbanyak air putih, dan apabila kalian berpergian keluar rumah, selalu kenakan maskernya dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita ucapkan basmalah dan berdoa sebelum belajar. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sekarang silakan anak-anak ibu mengisi absensi di Google Classroom kita. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang statistika. Namun fokusnya kita akan belajar mengenai penyajian data. Nah, maka dari itu ibu harapkan setelah anak-anak ibu menonton video pembelajaran ini, kalian dapat menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, serta kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu telah membagi pembahasan kita ke dalam 4 pembahasan. Yang pertama ada diagram garis, lalu yang kedua ada diagram batang, yang ketiga ada diagram lingkaran, dan yang keempat ada diagram batang daun. Dan nanti kita juga akan membahas soal terkait 4 pembahasan itu. Nah, mungkin pembahasan pada pertemuan pertama kita ini, kalian telah mempelajari diagram-diagram dalam statistika pada jenjang sekolah menengah pertama. Nah, jadi di sini nanti kita akan membahas itu kembali, namun dengan level yang berbeda. Untuk menyajikan perkembangan data yang kontinu, seperti perkembangan populasi penduduk di suatu kota, suhu badan pasien di rumah sakit, curah hujan, omset penjualan barang di suatu toko, atau tinggi permukaan air laut, sebaiknya digambarkan menggunakan diagram garis. Pada diagram garis, sumbu X atau sumbu horizontal biasanya digunakan untuk satuan waktu, sedangkan sumbu Y atau sumbu vertikal pada umumnya digunakan untuk frekuensi. Silahkan anak-anak ibu baca dengan teliti contoh soalnya dan lalu kerjakan perintahnya ya. Tabel tersebut menunjukkan keuntungan koperasi sekolah dalam periode 2013 sampai dengan 2019. Nah, dengan demikian itulah keuntungan koperasi sekolah selama 7 tahun. Perintahnya ialah gambarkan diagram garis dari data pada tabel tersebut. Nah, selanjutnya dalam mengerjakannya, untuk menggambarkan diagram garis, kita menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Nah, di mana sumbu X kita gunakan untuk satuan waktu, sedangkan untuk sumbu Y kita gunakan untuk frekuensinya. Jadi silakan anak-anak ibu gambarkan diagram garis untuk soal itu. Beginilah tampilan diagram garis dari tabel keuntungan koperasi sekolah selama 7 tahun. Nah, di sana dapat kita lihat bahwasannya
Yang menjadi sumbu X adalah tahun dan yang menjadi sumbu Y ialah keuntungan dalam jutaan rupiah. Nah, di sana juga kita terlihat 2013 3 juta rupiah, 2014 5 juta rupiah, dan begitu seterusnya sesuai data pada tabel. Begitulah gambar diagram garis terhadap soal yang pertama tadi. Nah, bagaimana, apakah diagram garis yang anak-anak ibu buat sama dengan diagram garis yang ibu buat? Selain diagram garis tunggal atau grafik garis tunggal, nah juga terdapat grafik garis berganda, yaitu grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan beberapa hal atau kejadian secara sekaligus. Nah, selanjutnya silakan anak-anak ibu perhatikan lagi contoh soalnya dan kerjakan perintahnya. Pada tabel telah disajikan bahwasannya di sana memperlihatkan hasil panen padi dan jagung dalam ton di usaha tani makmur selama 2009 sampai dengan 2017. Nah, perintahnya, gambarlah data tersebut dengan menggunakan diagram garis. Nah, beginilah tampilan diagram garis berganda terhadap hasil panen padi dan jagung selama 2009 sampai dengan 2017. Dengan menggunakan diagram garis berganda ini dapat kita lihat perkembangan dua objek secara sekaligus. Apakah anak-anak sekalian telah selesai menggambarkan grafik garis bergandanya? Apakah sama dengan grafik yang telah ibu buat? Nah, bagaimana, apakah materi tentang diagram garis atau grafik garis ini sudah anak-anak ibu pahami? Kalau sudah, kita lanjut ke materi berikutnya. Pengertian diagram batang ialah suatu penyajian data dengan menggunakan batang-batang arah vertikal atau horizontal, yang mana panjang batang sesuai dengan jumlah data masing-masing objek. Silakan anak-anak ibu perhatikan contoh soal berikut ini. Pada tabel tersebut diperlihatkan bahwasannya jumlah peserta ekskul di sebuah sekolah pada tahun 2018, di mana ekskulnya ada PMR, Pramuka, Pasus, Basket, Teater, Musik, dan Tari. Dengan banyak peserta yang masing-masing ekskul berbeda. Perintahnya ialah gambarlah data tersebut dengan menggunakan diagram batang. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasannya dalam menggambarkan diagram batang, panjang batang disesuaikan dengan jumlah data masing-masing objek. Nah, sesuai dengan soal, jadi panjang batang disesuaikan dengan jumlah peserta masing-masing ekskul. Bagaimana? Apakah anak ibu sudah paham tentang materi diagram batang? Kalau sudah, kita lanjut ke diagram lingkaran. Pengertian diagram lingkaran adalah suatu penyajian data dengan menggunakan sektor-sektor dalam suatu lingkaran. Diagram lingkaran ini sangat baik untuk menunjukkan perbandingan antara objek yang satu dengan yang lainnya, serta terhadap keseluruhan dalam suatu penyelidikan, karena kita langsung dapat melihat perbandingan antara masing-masing objek dengan menggunakan diagram lingkaran ini. Selanjutnya, silakan anak-anak ibu perhatikan contoh soal berikut ini.
Nah, pada tabel ditunjukkan anggota klub SMA Harapan pada tahun 2019 dengan macam-macam klub yaitu matematika, biologi, kimia, geografi, dan ekonomi dengan jumlah anggota yang berbeda-beda. Nah, perintahnya ialah gambarkanlah data tersebut ke dalam diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu data yang kita miliki kita ubah ke dalam besar persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besar sudut pusat sektor lingkaran agar kita lebih mudah menggambarkan diagram lingkarannya. Bagaimana? Apakah sulit dalam mengerjakan contoh soal tentang diagram lingkaran yang telah Ibu berikan? Apakah sudah paham? Jika sudah, kita lanjut ke diagram batang daun. Diagram batang daun adalah suatu metode penyajian data statistik dalam kelompok batang dan kelompok daun dari suatu set data. Nah, maksud dari kelompok batang dan kelompok daun ialah dari data yang diberikan kita kelompokkan mana yang angka puluhan dan mana yang angka satuan. Nah, kelompok angka puluhan kita masukkan ke dalam kelompok batang, sedangkan kelompok angka satuan kita masukkan ke dalam kelompok daun. Dengan begitu akan memudahkan kita untuk melihat datanya. Silakan anak ibu perhatikan contoh berikut ini. Nah, pada soal, anak-anak ibu diminta untuk menyajikan data berikut ini ke dalam diagram batang daun dengan interval 10, yaitu datanya adalah 1, 2, 3, 3, 5, 8, 8, 8, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 33, dan 37. Nah, perintahnya ialah mengelompokkan data-data tersebut ke dalam interval 10. Nah, maksudnya interval 10 ini ialah kita mengelompokkan data tersebut dengan panjang kelas 10. Kita mulai dari yang satuannya itu mulai dari 0, maka interval 10 artinya dari 0 sampai dengan 9. Nah, pada data tersebut yang termasuk interval pertama 0 sampai 9 ada 1, 2, 3, 3, 5, 8, 8, dan 8. Selanjutnya yang masuk interval 10 sampai dengan 19 yaitu ada 12, 14, 16, dan begitu seterusnya. Jadi yang kita tulis pada kelompok batang ialah puluhannya, sedangkan kelompok daun ialah satuannya. Bagaimana? Apakah anak-anak ibu sudah paham mengenai diagram batang daun ini? Jika sudah, kita masuk ke pembahasan soal-soal. Soal yang pertama ialah histogram berikut menunjukkan banyak siswa yang lulus dan gagal dalam ulangan sejarah pada kelas 11 IPS 1, 2, dan 3. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah seluruh siswa yang gagal jika diketahui kelas 11 IPS 2 memiliki 14 siswa yang lulus?
Nah, diketahui di soal bahwasannya siswa kelas 11 IPS 2 yang lulus berjumlah 14 orang. Pada grafik terlihat bahwasannya terdapat garis-garis putus secara vertikal yang mana menandakan jarak antar garis itu yaitu 2. Bernilai 2 ya, karena dari yang diketahui siswa kelas 11 IPS 2 yang lulus ada 14 dan itu terdapat pada garis ke-7, maka 14 dibagi 7 sama dengan 2. Maka jumlah siswa kelas 11 IPS 2 adalah 20 orang. Dengan begitu, siswa kelas 11 IPS 2 yang gagal adalah 12 dikurang 14 sama dengan 6 siswa. Nah, dengan diketahuinya jarak antar garis, maka kita dapat menentukan jumlah siswa yang gagal dari kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 3. Nah, pada histogram kita lihat bahwasannya untuk siswa yang gagal dari kelas 11 IPS 1 terdapat pada garis keempat, maka jumlah siswanya yang gagal adalah 4 dikali 2 sama dengan 8 siswa. Sedangkan siswa yang gagal dari kelas 11 IPS 3 terlihat pada garis kelima, maka jumlah siswanya yang gagal ialah 5 dikali 2 sama dengan 10 siswa. Maka total seluruhnya yang gagal adalah 10 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 24 siswa. Nah, pada soal yang kedua ini, soalnya ialah Bima diminta membuat anggaran pengeluaran per bulan oleh ibunya. Lalu ia membuat diagram lingkaran seperti gambar berikut. Nah, jika anggaran untuk alat tulis pada bulan ini adalah 40.000, berapakah anggaran Bima untuk jajan? Diketahui bahwasannya anggaran untuk alat tulis adalah 40.000. Maka anggaran setiap persennya kita hitung ialah 40.000 per 10%, sama dengan 400.000. Maka anggaran untuk jajan adalah 30% dikali 400.000, sama dengan 120.000. Atau cara cepatnya nih, yaitu diketahui per ditanya dikali soal. 30% per 10% dikali 40.000 sama dengan 120.000. Nah, kan yang diketahui adalah anggaran untuk alat tulis. Maka persentase alat tulis ialah 30%. Sedangkan yang ditanya adalah anggaran untuk uang jajan. Maka persentase uang jajan ialah 10%. Makanya untuk menjawab pertanyaan itu diketahui per ditanya, yaitu 30% dibagi 10%. Kali soalnya adalah alat tulis, maka dikali 40.000. Dapatlah hasilnya 120.000. Nah, soal yang ketiga ialah gunakan diagram batang daun untuk menyajikan data-data di bawah ini dengan interval 10 dan 5. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita urutkan data yang diberikan, karena di soal data yang diberikan adalah berbentuk acak. Kalau kita urutkan akan mempermudah pengerjaan kita. Kemudian setelah itu kita gambarkan dengan diagram batang daun dengan interval 10. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, diagram batang daun dengan interval 10 itu dimulai dari satuan 0 sampai dengan 9. Nah, untuk batangnya ialah kelompok angka puluhan, sedangkan kelompok daun ialah kelompok angka satuan. Sedangkan untuk interval 5 ialah kita membuat diagram batang daun dengan panjang kelas 5. Yang pertama untuk 0 pangkat 0, maka maksudnya ialah dari 0 sampai dengan 4. Nah, begitu untuk selanjutnya dari 5 sampai dengan 9. Nah, begitu seterusnya, yaitu dengan panjang kelas 5. Bagaimana? Apakah anak-anak ibu sudah paham?
Nah, untuk soal yang keempat, perhatikan tabel berikut. Nah, data tersebut menerangkan jumlah peserta OSN untuk 4 mata pelajaran di suatu sekolah. Jika data tersebut ditunjukkan dalam diagram lingkaran, maka berapakah sudut pusat yang mewakili banyak peserta OSN matematika? Nah, untuk penyelesaiannya diketahui jumlah peserta OSN matematika adalah 15 orang. Yang ditanya adalah sudut pusat yang mewakili jumlah peserta OSN matematika. Maka langsung saja diketahui per ditanya kali soal. 15 per 45 derajat dikali 360 derajat maka sama dengan 120 derajat. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Apabila anak-anak Ibu memiliki pertanyaan, silakan tanyakan ke Ibu melalui grup WhatsApp kita. Selanjutnya, silakan anak-anak Ibu buat rangkuman mengenai materi pada hari ini, yaitu penyajian data. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu semua yang telah menonton video pembelajaran ini dengan serius. Dan selanjutnya Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan terhadap penyampaian Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. What about you? 요새 잘 지내냐 묻지 마. 네가 떠난 후로 내 세상은 태어나. So what about you? 시간 좀 어떠냐 묻지 마. 네가 떠난 후로 내 시간은 다 멈춰. So no way 사라졌어 너의